셋, 둘, 하나. 펑. 폭탄을 실은 차가 시내로 나가게 할 순 없어. 발포해도 좋아. 예, 부장님. Hard Hit. Film ini bermula dari Sung Gyu, seorang direktur di sebuah bank swasta. Pagi itu, rapat diundur dan Sung Gyu berinisiatif mengantar anak-anaknya yaitu Ye In dan Min Jun ke sekolah. Saat di dalam mobil, Ye In merasa ada bau aneh, tetapi Sung Gyu tidak menghiraukannya. Kemudian terdengar suara dering telepon dari dalam loji mobil dengan nomor tidak dikenal. Sung Gyu yang tidak mengenali pemilik ponsel tersebut kemudian bertanya kepada Ye In, milik siapa ponsel tersebut, tetapi Ye In juga tidak mengetahuinya. Sung Gyu lalu mengangkat telepon tersebut. Terdengar suara laki-laki dan berkata, ingin memberitahukan informasi penting. Tapi Sung Gyu langsung menutup telepon tersebut, karena dia pikir itu adalah telepon iseng. Laki-laki tadi kemudian menelpon kembali, dan memberitahukan bahwa di dalam mobil terdapat bom dan Sung Gyu tak mempercayainya, dan langsung mematikan ponselnya. Sung Gyu berhenti untuk mengisi bensin, tetapi ponsel tersebut kembali berdering. Saat Sung Gyu mengangkatnya, pria misterius tersebut berkata bahwa Sung Gyu sedang duduk di atas bom, dan jika berdiri maka bom tersebut akan meledak. Tentu Sung Gyu belum mempercayainya, sampai akhirnya dia meraba bagian bawah tempat duduknya dan mendapati bom rakitan. Pria tersebut mulai mengancam dan menginginkan uang tunai sebesar 960 juta won dan mengirim 1.726 miliar ke rekeningnya. Tentu membuat Sung Gyu kaget, sampai melewatkan sekolah Min Jun. Saat Min Jun ingin turun dari mobil, Sung Gyu mencegahnya. Kemudian pria tersebut meminta Sung Gyu untuk memberitahukan kepada anaknya bahwa di dalam mobil tersebut terdapat bom. Mendengar hal tersebut, Ye In menyuruh ayahnya untuk melapor ke polisi. Tetapi pria tersebut kembali berkata bahwa bom akan meledak jika mereka turun dari mobil dan menghubungi polisi ataupun orang lain. Kemudian wakil manajer Jung Ho menghubungi Sung Gyu dan berkata ada seorang yang memasang bom di mobilnya. Mendengar hal tersebut, Sung Gyu bergegas ke tempat Jung Ho. Istri Jung Ho yang ingin berangkat bekerja bersikeras untuk turun dari mobil. Sung Gyu pun menyuruh istri Jung Ho untuk tetap diam di dalam mobil. Situasi semakin rumit saat seorang pria marah-marah karena mobil Sung Gyu menghalangi jalannya. Di sisi lain, Min Jun yang sudah kebelet pipis. Sung Gyu kembali meminta istri Jung Ho untuk tetap tenang. Dan saat Sung Gyu ingin memarkir mobilnya, istri Jung Ho turun dari mobil dan terjadi ledakan bom. Min Jun yang terkejut akhirnya pipis di celana. Tapi hal tak terduga terjadi. Kaki Min Jun terkena pecahan kaca mobil dan darah terus keluar. Min Jun terus menangis dan segera Sung Gyu melepas dasinya, kemudian menyuruh Ye In mengikatkan ke kaki Min Jun. Sung Gyu yang ingin membawa Min Jun ke rumah sakit dicegah pria misterius. Dia tidak akan membiarkan Sung Gyu keluar dari mobil sampai Sung Gyu memberikan uang yang dia inginkan. Sung Gyu memohon agar Min Jun dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu, tetapi si pria misterius tersebut tidak mengizinkannya. Dia menginginkan uang tersebut dikirim dahulu, yaitu 960 juta won dan yang semula 1.726 miliar menjadi 3.465 miliar karena Jung Ho sudah meninggal. Sung Gyu segera menghubungi bawahannya untuk mendapatkan dana dari Naratama. Dengan keadaan gemetar, Sung Gyu mencoba menjelaskan bahwa dana tersebut harus terkumpul dalam 1 jam. Tetapi, pada akhirnya hanya terkumpul 2,6 miliar. Sung Gyu mencoba menenangkan diri dan menghubungi Naratama lainnya, tapi karena mendesak, Naratama tersebut masih ragu. Sung Gyu pun mencoba membujuknya dan meminta bawahannya untuk menjelaskan kembali kepada Naratama tersebut. Kemudian Sung Gyu teringat
Bagaimana bisa dia menyerahkan uang tunai tersebut? Jika dia turun dari mobil, bom akan meledak. Si pria misterius pun berkata istri Sung Yu bisa melakukannya. Di tempat lain, polisi sedang menyelidiki penyebab bom yang meledak di mobil rekan Sung Yu dan mendapati mobil Sung Yu di CCTV. Polisi mulai berpikir bahwa Sung Yu tahu akan terjadi ledakan bom. Sung Yu kemudian menelepon istrinya dan memberitahunya bahwa ada bom di mobilnya. Kemudian menyuruhnya untuk mengambil uang di bank. Sontak hal tersebut membuat istrinya kaget. Sung Yu bergegas untuk melihat istrinya mengambil uang, tetapi ternyata istrinya bersama dengan orang lain. Dia pun langsung menelepon dan berkata untuk tidak mengatakan apapun kepada orang lain. Lalu, seorang bibi yang bersama dengan istri Sung Yu menghampiri mobil Sung Yu. Sung Yu dan anaknya mulai cemas. Sung Yu mengisyaratkannya untuk pergi, tetapi bibi tersebut tetap mondar-mandir di samping mobil Sung Yu. Si pria misterius pun memerintah untuk pergi dari sana. Istri Sung Yu yang berhasil mengambil uang dari bank, kemudian diarahkan untuk meletakkan uang tersebut di sebelah loker Alfamart di seberang pintu belakang. Sung Yu yang terus memantau istrinya tiba-tiba terhalang mobil box. Dia pun mencari tempat untuk bisa memantau istrinya. Tiba-tiba istrinya berkata bahwa ada seorang pria tinggi yang mencurigakan. Sung Yu menyuruh istrinya untuk segera meninggalkan tasnya, tapi istri Sung Yu yang ketakutan berteriak dan membuat Sung Yu cemas. Pria tersebut diringkus beberapa orang. Mereka mengira pria tersebut adalah orang yang memasang bom, tetapi bukan. Pria misterius itu kembali mengingatkan, jika mereka menghubungi polisi maka bom akan meledak. Si pria misterius mulai menghitung mundur. Sung Yu dan anaknya saling berpegangan tangan, dan boom! Terdengar suara bom yang berasal dari belakang Alfamart. Sung Yu mencoba menelepon istrinya, dan untungnya istrinya selamat. Polisi kembali menyelidiki ledakan bom tersebut, dan mendapatkan informasi tentang Sung Yu dan istrinya yang baru menarik uang di bank. Serta menemukan mobil Sung Yu di dekat ledakan yang kedua. Polisi langsung bergerak untuk mencari keberadaan Sung Yu. Sung Yu kembali menelepon bawahannya untuk bertanya apakah negosiasinya berhasil dan nyatanya gagal. Membuat Sung Yu marah. Min Jun yang sudah terlihat pucat berkata bahwa dia tidak merasa sakit lagi dan sepertinya kaki Min Jun mati rasa. Hal tersebut membuat Hye In dan Sung Yu ketakutan. Sung Yu kembali memohon pada si pria misterius untuk mengizinkan ke rumah sakit dahulu, tetapi tetap uang dahulu baru dia akan melepaskan mereka. Tiba-tiba mobil polisi berhenti dan meminta Sung Yu untuk turun. Sung Yu menutup telepon dan berpikir untuk pergi ke rumah sakit. Kemudian meminta Hye In untuk memegangi Min Jun, dan dia menancap gas dan menjauh dari polisi. Tapi polisi berusaha mengejarnya sampai sebuah helikopter menghalangi jalan Sung Yu. Sung Yu pun terkepung. Kepala polisi menghampirinya dan meminta Sung Yu turun dari mobil. Si pria misterius kemudian meminta Sung Yu berkata seperti yang diucapkannya, bahwa di bawah tempat duduknya ada bom dan menyuruh mereka pergi atau dia akan meledakkan bom tersebut. Polisi akhirnya mundur dan menutup jalan. Tim gegana dikerahkan. Penembak jitu siap menembak kapanpun. Seorang wanita dari tim gegana mendekati Sung Yu dan memintanya untuk melepaskan anak-anaknya. Sung Yu kemudian memperlihatkan telepon dari nomor tak dikenal. Anaknya pun mengisyaratkan bahwa hal tersebut memang benar. Lalu wanita tersebut memberikan kantong plastik yang berisi air minum dan walkie-talkie. Tapi saat walkie-talkie dinyalakan, pria misterius diam saja dan mengirimkan pesan berisi untuk menyuruh membuang walkie-talkie keluar. Sung Yu sadar jika pria misterius tersebut tidak jauh dari tempatnya. Dia mulai mengamati orang-orang di sekitar dan mencurigai seorang pria yang sedang menelepon. Tiba-tiba sinyal terputus. Wanita dari tim gegana kembali menghampiri Sung Yu dan mengatakan bahwa sinyal di daerah tersebut telah diputus. Dan meminta Sung Yu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sung Yu pun menceritakan bahwa seorang telah memasang bom dan mempunyai detonator yang kapan saja bisa meledak. Tim gegana mulai menelusuri mobil dan benar saja ada 2 bom rakitan terpasang di bawah tempat duduk bagian depan. Wanita tersebut meminta ponsel, tapi Sung Yu memberikan ponselnya
dan menyembunyikan ponsel yang satunya untuk berjaga-jaga apabila pria misterius kembali menelepon. Minjun berhasil dibawa keluar dan dibawa ke rumah sakit, sementara Ye-in tidak mau turun dan malah berpindah tempat duduk di kursi depan. Ye-in takut jika dia keluar dari mobil ayahnya akan ditembak. Kemudian seorang pria yang mengaku sebagai adik Sung-gyu datang dan berkata akan membujuk Sung-gyu untuk melepaskan Ye-in. Pria tersebut menghampiri Sung-gyu dan berkata bahwa dialah yang memasang bom. Mendengar pernyataan tersebut membuat Sung-gyu marah dan menarik kerah pria tersebut. Sung-gyu bertanya mengapa dia melakukan hal seperti ini kepadanya. Tapi pria tersebut malah berakting menjadi adiknya untuk menyelamatkan Ye-in. Melihat gerak-gerik mencurigakan mereka berdua, kepala tim gegana menghubungi istri Sung-gyu untuk memastikan kebenaran bahwa pria tersebut adalah adik Sung-gyu. Di sisi lain, istri Sung-gyu yang berada di rumah sakit kaget melihat berita tentang bom yang ada di rumah mereka, yang dikirim lewat JNE dan juga tentang pria yang mengaku sebagai adik Sung-gyu. Sung-gyu memohon untuk melepaskan Ye-in, tapi pria tersebut malah mengaktifkan bom untuk memperingatkan Sung-gyu agar tidak macam-macam. Bom akan meledak saat waktunya habis. Setelah Ye-in dibawa keluar dari mobil, Sung-gyu langsung tancap gas. Polisi mulai menembaki. Beruntung Sung-gyu berhasil selamat. Kepala tim gegana yang mengejarnya membujuk Sung-gyu untuk berhenti karena dia tahu bahwa Sung-gyu bukan pelaku pengeboman. Tiba-tiba pria misterius menelepon. Sung-gyu memberitahukan bahwa dia sudah mentransfer uangnya dan meminta melepaskan Ye-in yang menjadi sandranya. Tetapi si pria tersebut menyebutkan sebuah nama yang tidak asing bagi Sung-gyu 6 tahun silam dan meminta Sung-gyu pergi ke pelabuhan. Pria tersebut mengatakan bahwa uang itu adalah sebagai ganti rugi biaya pengadilan orang-orang yang sudah terjebak penipuan perbankan. Dia menceritakan bahwa istri dan anaknya yang bahkan belum lahir meninggal karena Sung-gyu yang mengabaikan mereka. Si pria misterius itu masuk ke dalam mobil. Sung-gyu memohon untuk melepaskannya supaya dia bisa mempertanggungjawabkannya. Tetapi pria tersebut malah memasang sabuk pengaman dan mengatakan, apakah kau ingin meledak di samping putrimu? Sung-gyu pun menancap gas dan terjun ke laut. Sung-gyu yang berada di dalam air tersadar dan mencoba untuk membangunkan si pria itu, namun tidak berhasil. Sung-gyu melihat waktu yang tak lama lagi, dan segera dia menyelamatkan diri. Bom meledak. Sung-gyu yang terlihat mengambang dibawa ke darat dan beruntung dia selamat. Namun si pria tersebut tidak terselamatkan. Dan akhirnya Sung-gyu mengakui perbuatannya 6 tahun silam.